Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Amin. Teman-teman, mohon maaf saya lama sekali tidak membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe. Kali ini saya membuat segmen baru, yaitu Logical Fallacy. Ini berangkat dari keprihatinan saya pada kondisi bangsa kita yang terbelah. Dua kubu utama yang saling berseteru, masing-masing memainkan narasi yang berseberangan, yang di dalamnya sebetulnya kalau kita telah lebih dalam, terdapat logical fallacy, kegagalan dalam bernalar, semata-mata untuk mempengaruhi audiens. Saya berharap video ini bisa membantu teman-teman untuk berpikir lurus tanpa pretensi dan tendensi, dan menyampaikan narasi dengan logika yang lurus pula. Kali ini kita akan bedah sosok yang sangat terkenal di internet, yaitu Guru Gembul. Ada yang menarik dari Guru Gembul pada episode ke-595 dengan statement mengapa orang Hindu India memuja sapi. Karena Buddha, dengan tambahan statement konklusi berupa agama berubah tanpa kita sadari. Nah, saya melihat ada konklusi yang keliru. Ada pesan tersembunyi dengan logical fallacy, dengan kesimpulan agama-agama itu bertransformasi menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Ini statement yang kurang tepat. Ada lompatan logika di sana. Ajaibnya, para pemirsanya cenderung sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Guru. Karena itu, ayo kita bedah dua poin utama pada pembahasan ini. Yang pertama tentang cognitive bias, dan yang kedua tentang logical fallacy. Sebagai pengantar, buat yang belum kenal dengan Pak Guru Gembul, beliau alumnus UPI, Universitas Padahal IKIP. Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung. Konon beliau mengajar sejarah dan PPKN di sebuah SMA negeri di Bandung. Beliau sangat produktif menghasilkan konten video. Sayangnya, dalam video tersebut, saya temukan sejumlah logical fallacy yang bisa jadi berangkat dari bias kognitif. Ayo kita bidik Pak Guru. Kita mulai dulu dengan basic teori, yaitu tentang apa itu cognitive bias dan logical fallacy. Kita mulai dari aspek what-nya, definisinya. Bias kognitif adalah kecenderungan sistematis di dalam otak kita yang membentuk pola-pola tertentu yang itu merupakan irrationality, ketidakrasionalan pada saat memproses atau menginterpretasi informasi. Sedangkan logical fallacy adalah kegagalan berpikir, kegagalan nalar yang memperlemah atau malah menyanggah argumentasi di awal. Selanjutnya dari aspek how. Bias kognitif ini terkait bagaimana otak kita menginterpretasi dan memproses data. Sedangkan logical fallacy tentang bagaimana kita membuat narasi dan membangun argumen. Dalam hal ini, saya buat 3 contoh tentang cognitive bias dan logical fallacy. Yang pertama disebut bandwagon effect. Maksudnya adalah kecenderungan melakukan atau mempercayai sesuatu berdasarkan impresi popularitasnya. Cara
berpikir tadi dituangkan biasanya dalam bentuk appeal to popularity. Sebagai contoh, banyak orang mengejar kesenangan. Jadi, mengejar kesenangan adalah tujuan hidup yang benar. Ini adalah logical fallacy. Yang berikutnya, the availability heuristic. Artinya, kecenderungan pikiran kita menginterpretasi data berdasarkan data atau keilmuan yang tersedia atau yang kita kuasai. Sebagai contoh, orang yang berangkat dari latar belakang pendidikan sejarah akan cenderung melihat segala sesuatu, memotret segala sesuatu dari keilmuan yang dikuasainya. Nah, ini kemudian dituangkan dalam narasi yang mengandung falasi. Kita sebut saja the Texas Sharpshooter. Contohnya adalah statement makanan mengandung bahan kimia itu berbahaya dan menyebabkan kanker. Jadi, makanan organik tidak menyebabkan kanker. Nah, ini biasa disebut dengan cherry picking. Seperti memanen cherry. Kita akan cenderung memilih yang buahnya besar, yang mungkin rasanya manis, yang bentuknya menarik. Pada saat yang sama, kita mengabaikan fakta-fakta yang lain. Kesimpulan bahwa makanan organik tidak menyebabkan kanker, ini perlu penelitian lebih lanjut. Tapi sayangnya, sebagian kita membangun narasi dengan cherry picking. Kita mengambil yang kita senangi saja. Berikutnya contoh yang ketiga adalah halo effect. Maksudnya adalah kecenderungan memberi nilai positif pada seseorang yang memiliki atribut positif. Biasanya ini tertuang dalam narasi dalam beragam bentuk. Salah satu contohnya adalah ad hominem. Contohnya dalam statement, tidak mungkin kita bisa belajar menjadi kaya dari orang miskin. Statement ini jelas mengandung logical fallacy, bahwa orang kaya tentu punya pengalaman dan pendidikan tentang bagaimana mencapai kekayaannya, tapi bukan berarti orang miskin juga tidak tahu cara bagaimana menjadi kaya. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengumpulkan kekayaan dalam jumlah tertentu atau memilih untuk tidak memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu atau memilih jalan hidup yang tidak berorientasi pada kekayaan. Selanjutnya, kita gali jenis-jenis bias kognitif. Ada banyak sekali bias kognitif yang berseliweran di otak kita, yang mempengaruhi kita berpikir. Tadi kita sudah bahas tentang availability heuristic. Berikutnya, confirmation bias. Maksudnya adalah kecenderungan kita mengambil kesimpulan atas data-data yang mendukung hipotesis kita. Kita tidak mengambil informasi yang bertentangan dengan hipotesis kita di awal. Berikutnya, decoy effect. Ini biasa digunakan di dunia marketing. Misalnya ada secangkir kopi dengan harga 5.000, ukuran kecil, kemudian ada cangkir sedang dengan harga 20.000, dan yang terakhir cangkir ukuran besar dengan harga 30.000. Dalam situasi tadi, orang akan cenderung memilih cangkir ukuran besar karena menganggap harganya lebih murah. Lanjut kita tentang halo effect. Tadi kita sudah bahas. Selanjutnya kita ke magical thinking. Ada sejumlah orang yang karena keyakinan atau pengalamannya cenderung berpikir dan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang mistis. Berikutnya ostrich effect atau efek burung unta. Maksudnya adalah ada sejumlah orang yang karena ketakutan akan realita di hadapannya berupaya mengabaikan hal-hal tadi
dan hanya mengikuti nalurinya saja. Berikutnya, overgeneralization. Ini cara berpikir yang simplistis, beranggapan bahwa semua hal bisa diformulasikan dalam rumus tertentu dan mengabaikan detail-detail khusus. Yang terakhir, sunk cost fallacy. Maksudnya adalah kecenderungan kita mengambil kesimpulan untuk tetap berinvestasi di bidang tertentu atau hubungan tertentu karena kita sudah kadung menanamkan banyak modal di sana tanpa memikirkan aspek-aspek yang lain atau hal-hal yang menjadi antitesis dari keputusan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis dari logical fallacy. Ada banyak sekali logical fallacy. Kita ambil beberapa di antaranya. Tadi kita sudah bahas tentang ad hominem, yaitu menyerang lawan bicara secara pribadi dan mengabaikan argumentasinya. Mungkin kita sering mendengar, lu jelek, diam aja, nggak usah ngomong. Nah, ini adalah ad hominem. Berikutnya kita bahas tentang appeal to authority. Maksudnya adalah ada orang yang membangun narasi dengan mengambil argumen bahwa sesuatu itu benar karena yang menyampaikannya memiliki otoritas atau kewenangan tertentu. Selanjutnya, slippery slope. Contohnya, ada orang tua yang memberikan nasihat pada yang lain. Jangan kasih anak gadget, nanti anaknya kecanduan. Kalau dia kecanduan, nanti dia akan menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. Secara statistik, mungkin dalam rasio tertentu, statement tadi benar. Tapi tentu tidak berlaku keseluruhannya. Karena itu kita sebagai orang tua perlu memilah dan memilih kapan dan di mana anak kita boleh mengakses gadget. Selanjutnya, strawman logical fallacy. Dalam debat, ada sejumlah orang yang memiliki kecenderungan untuk memelintir sebagian argumentasi lawan untuk kemudian dibuat kesimpulan sendiri secara sepihak dan menyerang kesimpulan tadi untuk menjatuhkan lawan bicaranya. Sekarang kita lanjutkan contoh logical fallacy berikutnya. Ada gambler's fallacy. Sebagian penjudi, misalnya dengan dadu 6 sisi, meyakini bahwa lemparan ketiga akan muncul angka 6. Padahal mau dilempar berapa kali pun, ya sebetulnya semuanya akan random. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Tidak ada urutan tertentu yang menghasilkan angka 6. Tidak ada relasi, tidak ada kausalitas yang menyimpulkan bahwa lemparan keberapa akan muncul angka 6. Selanjutnya, to quo K. Contohnya, bagaimana kamu bisa mengkritik saya tentang kebiasaan merokok, sedangkan kamu sendiri juga merokok? Nah, ini juga mengandung logical fallacy. Berikutnya, appeal to tradition. Sesuatu dianggap benar atau lebih baik hanya karena hal itu telah dilakukan atau dipercayai atau sudah menjadi tradisi. Selanjutnya, appeal to nature. Contohnya statement, sesuatu yang alami selalu lebih baik atau lebih benar daripada yang buatan manusia atau yang non-alami. Ini jelas mengandung logical fallacy. Contohnya, gula dalam bentuk natural sekalipun tidak baik untuk seseorang yang mengidap diabetes. Selanjutnya kita bahas tentang jebakan pikiran. Mengapa otak manusia itu mudah dipengaruhi atau dimanipulasi? Kita ambil dua teori. Yang pertama ada teori yang mengatakan bahwa otak kritis atau otak sadar manusia itu hanya berperan 10 atau 12% saja. Sisanya diambil alih oleh subconscious mind, alam bawah sadar. Yang itu berangkat dari belief system atau sistem keyakinan tertentu,
emosi tertentu, kebiasaan tertentu, sistem nilai tertentu, imajinasi, intuisi, atau hal lainnya. Ambil contoh pada saat kita belajar nyetir mobil pertama kali. Anggaplah mobil manual. Otak kritis kita bekerja dengan baik, kita memperhitungkan kapan kaki kiri kita menginjak pedal kopling, kapan kita memasukkan gigi, kapan kemudian kita melepaskan kopling dan menekan gas. Tapi ketika kita sudah terbiasa berkendara, hal-hal tadi sudah tidak menggunakan otak kritis kita lagi. Itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Seolah-olah tubuh kita sudah bekerja secara otomatis. Selanjutnya, teori yang kedua adalah fear and greedy. Menurut teori ini, pada dasarnya manusia cenderung menghindari kesengsaraan dan mengejar kesenangan. Dalam konteks berpikir, banyak orang menghindari berpikir secara logis, sistematis, dan terstruktur karena itu menyulitkan, karena itu tidak menyenangkan, karena itu menyengsarakan. Dan akhirnya cenderung mengambil lompatan logika agar cepat selesai, agar cepat sampai. Padahal kesimpulan yang dihasilkan mengandung cognitive bias dan logical fallacy. Catatan untuk kita semua, bukan berarti karena pikiran kritis itu hanya berperan 10%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar, dan juga manusia cenderung menghindari kesengsaraan serta mengejar kebahagiaan, lantas kita berhak menarasikan sesuatu dengan sekehendak kita. Selanjutnya kita bahas tentang argumentasi. Ada 3 pola dasar berargumen. Yang pertama kita bahas tentang tesis atau idenya, premis mayornya, atau kristalisasi ide yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Selanjutnya, agar tidak melebar kemana-mana, kita perlu mendefinisikan atau menetapkan indikator atau batasan atau constraint atau scope atau semesta pembicaraannya. Dan terakhir, kita menyampaikan pembuktian atau argumentasi logis dengan menyampaikan premis-premis minor, antitesis, ataupun sintesisnya. Sehingga narasi yang kita bangun bisa dipahami audiens dan tidak mengandung logical fallacy. Selanjutnya kita masuk ke bahasan utama kita tentang kritik atas statement Pak Guru Gembul pada episode 595 bahwa agama berubah tanpa kita sadari. Kita runut satu persatu. Untuk yang belum menonton videonya, silahkan teman-teman tonton videonya supaya teman-teman bisa menilai dari 2 sudut pandang. Ya, tapi apapun itu dari sini kita bisa menyadari bahwa sebenarnya agama itu walaupun kita sebut sama gitu, misalkan Islam, Kristen selama 1000 tahun sudah ada, selama 2000 tahun sudah ada dan sebagainya, itu sebenarnya bukan ajaran yang sama sepanjang zaman dan sepanjang sejarah itu. Mereka itu berevolusi, mereka itu berubah-ubah, bahkan tanpa kita sadari agama-agama itu bertransformasi menjadi sesuatu yang sangat berbeda antar satu zaman ke zaman yang lain. Jangankan jauh-jauh lah, jangankan beribu tahun atau sekian tahun, di Indonesia saja ada banyak perubahan agama Islam yang tidak disadari oleh orang Islam sendiri, bahkan ketika perubahan itu hanya berusia 20 tahun. Misalkan gini ya, orang NU itu gak pernah kenal istilah ulama bersanad sebelum tahun 2000-an. Sekarang mereka kemana-mana kalau debat ulama bersanad. Orang-orang Indonesia itu gak pernah mengenal yang namanya Habib sebelum tahun 2000-an. Cek ceramahnya Zainuddin MZ, cek ceramahnya Roma Irama, semuanya sebelum tahun 2000-an mereka tidak pernah menceritakan tentang Habib. Sekarang itu menjadi prioritas utama dalam obrolan-obrolan gitu kan. Di zaman Zainuddin MZ berceramah sebelum tahun 2000-an, dia tidak pernah ditanya soal, Pak Ustadz ini hukumnya apa?
Sekarang kalau Ustadz Abdul Somad ceramah, dia pasti ditanya ini hukumnya apa. Jadi dalam 20 tahun pun kita menemukan ada perubahan yang sangat radikal dari agama dan kita tidak menyadari itu, kebanyakan tidak menyadari itu. Apalagi kalau misalkan agama itu berusia ribuan tahun. Perubahan itu sebenarnya sangat radikal, perubahan itu sebenarnya sangat transformatif, tetapi tidak disadari oleh kebanyakan orang. Karena orang biasanya mengira agama itu sebagai doktrin, bukan sebagai kesadaran untuk bisa menemukan Tuhan. Pada menit ke-14 lebih 30 menit, Pak Guru berujar, dari sini kita bisa menyadari bahwa sebenarnya agama, maksudnya Islam dan Kristen, selama 1000 sampai 2000 tahun, itu sebenarnya bukan ajaran yang sama. Sepanjang sejarah agama itu berevolusi, berubah-ubah, bahkan tanpa kita sadari. Agama-agama itu bertransformasi menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Lalu pada menit 15 lebih 1, di Indonesia saja ada banyak perubahan agama Islam yang tidak disadari oleh orang Islam sendiri. Pada menit 15 lebih 9 detik, 20 tahun lalu orang NU itu nggak pernah kenal istilah ulama bersanad. Lalu pada detik ke-18-nya, orang-orang Indonesia itu nggak pernah mengenal istilah Habib sebelum tahun 2000-an. Cek ceramahnya Zainuddin MZ atau Rhoma Irama. Berikutnya di menit yang sama, di detik ke-39, Zainuddin MZ sebelum tahun 2000-an tidak pernah ditanya soal, Pak Ustadz ini hukumnya apa? Sekarang, kalau Ustadz Abdul Somad ceramah, pasti ditanya ini hukumnya apa? Berikutnya pada menit 15 lebih 56 detik, agama itu berusia ribuan tahun sebenarnya sangat radikal transformatif. Dan pada menit ke-16 lebih 4 detik, kebanyakan orang biasanya mengira agama itu sebagai doktrin, bukan sebagai kesadaran untuk bisa menemukan Tuhan. Sekali lagi, silakan teman-teman tonton video Pak Guru Gembul dari awal sampai akhir, supaya kita dapat menilai secara objektif, sehingga bisa menilai apakah kesimpulan yang disampaikan Pak Guru Gembul itu benar-benar logis atau mengandung logical fallacy. Selanjutnya saya akan menyampaikan kritik atas narasi Pak Guru Gembul. Kita bedah dulu bagaimana Pak Guru Gembul menyampaikan argumentasinya. Tesisnya atau idenya adalah agama berubah sepanjang zaman. Lalu Pak Guru menyampaikan sejumlah hal tentang definisi agama mengacu pada konsep di Hindu, Islam, dan Kristen. Sayangnya, pada poin definisi, Pak Guru abai, tidak memberikan definisi yang jelas, konteks yang jelas pada statement yang disampaikan. Dan terakhir, Pak Guru menyampaikan logical argumentnya atau tahapan pembuktiannya dengan menyampaikan bahwa dalam Hinduisme, sapi dahulu disantap, baru kemudian dimuliakan. Dan statement bahwa dahulu tidak dikenal istilah ulama bersana di Indonesia. Dan pada masa Zainuddin MZ tidak pernah ditanya tentang apa hukumnya sesuatu. Saya kira kita sepakat dalam hal ini, Pak Guru Gembul dalam narasinya telah melakukan lompatan logika. Bagaimana mungkin dengan premis minor yang sedikit, misalnya dalam Hinduisme, sapi dahulu disantap baru kemudian dimuliakan, atau pada zaman dahulu kita tidak mengenal istilah ulama bersanad, atau pada zaman Zainuddin MZ tidak pernah ditanya apa hukumnya sesuatu, lalu tiba-tiba melompat pada kesimpulan bahwa agama berubah sepanjang zaman. Apalagi dalam hal ini, Pak Guru tidak menjelaskan definisi, constraint, batasan yang jelas. Apa yang dimaksud berubah? Kita menyayangkan bagaimana mungkin orang sekaliber Pak Guru Gembul bisa jatuh terperosok pada bias kognitif dan logical fallacy dengan mengambil kesimpulan tanpa evidence yang relevan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan sanggahan atas narasi Pak Guru Gembul. Saya sampaikan antitesis tentang dimensi agama. Saya ingin menekankan pada 4 dimensi utama dalam agama. Yang pertama tentang teologi atau konsep ketuhanan,
yang kedua tentang peribadatan atau ubudiyah, yang ketiga tentang muamalah, hubungan sesama manusia dan alam semesta, dan yang terakhir tentang proses akulturasi agama dengan kebudayaan lokal. Jadi, statement Pak Guru Gembul bahwa agama-agama itu bertransformasi menjadi sesuatu yang sangat berbeda, ini tidaklah benar. Saya ingin menyampaikan tentang konsep tauhid dalam teologi Islam itu sama sekali tidak berubah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, konsep tauhid, konsep keesaan Tuhan sama. Yang kedua tentang konsep ubudiyah atau peribadatan dalam Islam, yang ini juga tetap konstan sesuai Quran dan hadis. Dari beragam dalil nakli, para ulama kita membuat usul fikih dengan statement hukum asal beribadah itu haram kecuali diperintahkan atau disyariatkan. Yang ketiga tentang dimensi muamalah kaitannya dengan konsep riba. Dalam Islam, riba jelas haram. Seluruh ulama sepakat bahwa riba adalah haram. Saya tidak membahas tentang bunga, hubungannya dengan riba. Semoga kita punya waktu untuk membahasnya di lain waktu. Poin saya adalah bahwa kesimpulan dari Pak Guru Gembul bahwa agama itu bertransformasi menjadi sesuatu yang sangat berbeda, ini tidak valid, tidak memiliki logika ilmiah yang kuat. Jika kita hubungkan dengan teori yang sudah kita bahas sebelumnya tentang bias kognitif dan logical fallacy, dalam statement Pak Guru setidaknya memiliki dua bias kognitif dan dua logical fallacy. Yang pertama tentang availability heuristic. Pak Guru cenderung menilai segala sesuatu dari kompetensinya, dari pemahamannya. Dan sayangnya, Pak Guru hanya mengambil data atau informasi yang mendukung hipotesis awalnya dengan mengabaikan fakta-fakta lain yang sebetulnya relevan dan sangat signifikan mempengaruhi kesimpulan akhir. Dan pada saat Pak Guru menyampaikan narasinya, jelas sekali terkesan hasty generalization. Maksudnya adalah dengan data-data yang tidak mencukupi, tidak adequate, tidak memadai, Pak Guru mengambil kesimpulan yang melompat secara logika, tidak representatif. Pada saat Pak Guru menyampaikan narasinya, kita bisa melihat lompatan logika dari narasi yang disampaikan Pak Guru. Ini yang kita sebut dengan hasty generalization. Bagaimana mungkin dengan data yang tidak memadai bisa sampai pada kesimpulan tadi? Dan pada saat menarasikannya, Pak Guru menggunakan Texas sharpshooter atau cherry picking. Hanya mengambil informasi-informasi yang mendukung hipotesis awalnya saja. Padahal banyak fakta-fakta lain, seperti yang tadi saya sampaikan, Pak Guru mengabaikan fakta bahwa dalam Islam, konsep teologinya, peribadatannya, dan muamalahnya tidak mengalami perubahan secara konseptual. Dalam prakteknya, betul ada variasi atau deviasi, tapi bukan berarti merubah konsep awalnya. Yang halal tetaplah halal, yang haram tetaplah haram. Semoga dengan video ini kita bisa memilah dan memilih mana kerangka berpikir yang benar dan bagaimana menyampaikan narasinya dengan benar juga. Mungkin niat Pak Guru baik, tapi cara yang dipilihnya jelas tidak benar. Karena itu, kita perlu memahami kerangka berpikir yang benar, baik, serta etis, dan menuangkannya dengan cara yang sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.